Tapi ginilah kira-kira yang ada di kepala saya ya. Anda punya pilihan mau peran apa yang dikerjakan. Terus Anda punya pilihan lagi bidang apa yang dikerjakan. Jadi punya pilihan peran dan bidang. Nanti dua-duanya yang akan dari dua tadi, peran dan bidang, nanti ada beberapa faktor yang akan membuat itu menjadi menarik. Anda itu menjadi menarik. Faktor tadi masalah inovasi lah, terus masalah bagaimana teknik menjual diri lah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari, saya global dulu ya, nanti saya pelan-pelan masuk ke ininya. Kira-kira kalau peran Anda punya pilihan nih, mungkin udah pada kerja kali ya. Mungkin kalau kerja mungkin menjadi pemakai teknologi itu sendiri, jadi operator, jadi apa, itu pemakainya. Pilihan yang satu lagi adalah yang ngejual teknologinya itu, apakah jadi yang marketing, sales dari perusahaan yang bikinnya, bisa di luar negeri, bisa dalam negeri, dia marketingin, karena memang butuh orang-orang yang ngerti IT-nya buat marketing. Kalau orang yang biasa aja mungkin susah buat marketing IT. Jadi ada yang mungkin sekarang posisinya lebih banyak jadi orang yang memakai teknologinya, apakah tadi di pabrik atau di mana, pemakai. Oke. Pilihan kedua tadi yang ngedagangin. Pilihan yang satu lagi adalah yang bikin teknologi. Nah, ini yang seru nih urusannya. Nah, ini urusannya dengan waktu umur Anda nanti sampai kapan. Itu pilihan hidup ya. Kalau mau panjang karirnya paling enak dosen. Sumpah. Dosen sampai umur berapa ya Pak ya? 70 ya? Kalau gue gak mau jadi udah belat, mendingan pensiun cepat lah. Tapi itu pilihan. Jadi kalau mau ngajar, kemungkinan Anda sampai mati masih berkarya, itu ngajar. Tapi kalau lulus langsung ngajar, nggak saya saranin, sumpah nggak saya saranin. Dengan posisi Anda sekarang, lulus, kerja dulu, baru nanti hasil sambil kerja nanti ngajar. Saya lebih nyaranin yang seperti itu. Bukannya apa-apa. Jujur, saya ngelihat ke teman-teman saya sendiri, dosen di ITB yang lulus gak pernah kerja ngajar, dengan kita yang ada di lapangan ngajar, beda banget. Gitu. Mahasiswa akan lebih gampang nerimanya kalau kita punya jam terbang di lapangan, karena kita bisa ngajar. Nih kalau di lapangan kayak gini. Kalau cuma teori dari buku doang mah parah, nanti kasihan mahasiswanya kalau lulus. Dan jangan khawatir, saya banyak nemu mahasiswa yang lulus, pas ditanya, saya kan setengah orang lapangan, saya juga di lapangan, tapi setengah ngajar, setengah di lapangan. Saya itu ngajarnya cuma 2 hari selama 1 bulan. Jadi 2 hari sebulan saya ngajar. Sisanya, saya ngoprek, saya ke lapangan, bahkan saya sampai ke desa di Pemalang. Jadi ini ceritanya, desa-desa di Pemalang pengen nyambung ke internet, terus nggak tahu caranya gimana. Terus ada aktivis di kota Pemalangnya, ono datang, cuma kita nggak punya duit, ya nggak apa-apa. Terus gimana caranya kita bikin workshop? Camping, guys, camping di tenda. Tidur di mana? Di ubin, di tanah, tidur di situ udah. Camping, terus kita ngasih workshop cara bikin jaringan internet segala macam. Ini kejadian 4 tahun yang lalu. Sekarang di Pemalang 211 desa nyambung semua. Terus bikin jaringan antar desa kan, terus telepon antar desa kan, terus YouTube antar desa kan, terus sistem informasi manajemen antar desa, terus sekolahnya nyambung. Akibatnya apa? Pak Ganjar sekarang lihat, wih, jadi ya kayak gitu ya. Coba kita bikin 1 Jawa Tengah, gitu. Gila itu, geblek. Cuman cara berpikirnya beda. Jadi kalau dosen yang nggak pernah di lapangan, cara berpikirnya pasti gini. Oke, saya punya ilmu, kita bikin proyek, terus kita bikin pengadaan barang segala macam, anggaran segala macam, gitu kan? Terus nanti kita drop barangnya ke desa ini, nanti jalan, kagak jalan. Mau lihat contohnya? Ini contoh hasil karya dosen. Buka aib, buka nih. Nggak apa-apa lah, pura-pura geblek aja. Nih, tahu amplik tuh? Nggak tahu lu pada resah.
Nih, MPLIK tahu? Oh, pernah dengar? Nah, coba. Ini kita lihat image ya. Nih, Yang kominfo. Kominfo kan? Tifatul sendiri. Tifatul. Ya. Ini waktu awal jalan. Karena di drop barangnya, jadi proyek pengadaan dirancang segala macam. Kita kalau punya bus, kasih laptop, jadi warnet bisa jalan. Nanti bangsa Indonesia bisa pintar semua, gitu kan? Teori. Duitnya cuma 800 M. Udah? Anggaran negara teh berapa ratus triliun men, kecil. Itu hari ini, iya karyanya angkrak. Dan jangan khawatir, kayak gini banyak di Republik ini. Jadi pengadaan barang di drop jadi barang rongsokan berapa tahun kemudian. Kenapa? Karena yang bikin adalah dosen. Udah gitu teori, bikin barang, dia gak tahu yang dia dapat bukan barang di sebelah sana, manusia. Kalau saya kan orang lapangan ya, dosen mah cuma 2 hari dalam sebulan, jadi dosen saya teh cuma 2% teh, 2/30 kali 100 teh berapa? 2/3 dari 10 teh berapa? Dikurangin ya gak susah kan hitungnya lah. Ya sekian persen dari hidup saya orang geblek kan. Makanya kalau saya cara kerja saya pasti saya turun pinterin orang. Yang kejadian apa setelah dipinterin? Mereka kan punya ilmu nih. Dia akan bikin alat-alat itu sendiri, pakai tenaga dia, pakai pikiran dia, sebagian bahkan pakai duit dia. Akibatnya apa? Dia akan mempertahankan supaya sistem itu jalan. Gitu kan? Kejadian di Solo Pemalang, jalan 211 desa. Memang bupatinya kan ada gelo juga di sana. Pas melihat kayak gitu dibantu. Jadi dinas kominfo nggak gerak nih. Bupati turun tangan, di bypass, anggaran turun, pasien anak-anak gila ini jalan semua. Pusing. Akhirnya dinas kominfo kepaksa nurut kan? Orang bosnya yang nyuruh, nurut, jalan semua sekarang. Dan gaya itu dipakai sama bupati yang lain nih sekarang mulai memakai. Udah gitu gubernurnya Ganjar sekarang, ajar deh, iya, jadi jangan khawatir. Jawa Barat eleh. Ya, mudah-mudahan saya naikin ke YouTube. Udah gitu RK denger kan? Kuno. Tinggal ini ngomong di mana? Di Stimik JIC, saya salah nama. JIC. MIC. Salah rekomnya. Sini. Itu mahasiswanya saya pakai semua buat bikin desa di Jawa Barat. Maju. Gitu. Pasti nafsu sih, biarin aja biar nafsu, ini mah direkam men. Itu beres ya. Jadi Anda punya pilihan hidup sih sebenarnya mau ngapain. Tadi kalau saya ulang tadi 3 ya. Mau jadi sales. Yang pasti Anda sekarang jadi operator ya, jadi yang pakai teknologi, pemakai. Bukan sampai yang nentuin teknologi apa yang mau dipakai, itu kan bos yang ngomong kayak gitu ya. Anda pemakai. Sales. Terus yang ketiga adalah yang bikin. Nah, saya balik ke sini. Kalau pemakai, ini teman-teman saya sendiri di ITB, waktu hidupnya cuma sekitar sampai umur 50. Kalau yang pakai, ini waktu saya udah bisa ngomong, soalnya saya udah ngeliat di depan mata saya sendiri, sebagian teman saya karena dia jadi orang telkom lah, jadi orang operator, 50 ke atas pensiun nih udah. Jadi saya teh ngiri, sumpah saya teh ngiri lihat teman-teman saya, jalan lu udah pada hidupnya yang semua ya udah pada pensiun, gue masih kerja terus. Tapi saya di rumah ngoprek dan mereka udah nggak tahu ya, kayak kehilangan ini teh tujuan hidup, kerjanya teh WA teh manik penuh bisa, aduh chatting, lu gak ada kerjaan semua ya, udah gitu teh reuni, jalan-jalan kemana, buset bapak-bapak reuni, coba kan game, aduh merahkan di sana pokoknya. Jadi umur Anda kalau operator sekitar 50-an, kira-kira ya. Sales lebih muda lagi. Kalau yang bikin lebih tinggi lagi, kalau jadi guru paling tinggi. Tapi Anda nggak bisa, saran saya sih jangan loncat.
Kan sekarang udah jadi pemakai. Dan itu jam terbangnya dibutuhin banget. Waktu pakai kan pasti kalau punya background IT pasti mulai ngotak-atik gimana sistem supaya lebih bagus segala macam kan. Nah itu mulai pelan-pelan geser jadi yang bikin produser. Itu jamnya naik nih. Kalau udah sampai level produser bisa jadi kejadian gini sama teman-teman saya juga kejadian gitu. Kan tadi pemakai kita kerja di situ ya. Kalau udah jago mundur. Jadi kerja di rumah, jadi cowok panggilan, jadi konsultan. Kalau dibutuhin apa, kita datang. Nah itu umurnya naik tuh, umur aktifnya naik. Jadi pada jadi konsultan, gitu. Nah kalau udah mau lebih tinggi lagi, dari situ naik ke dosen. Kira-kira kayak gitu. Cuman kuncinya sekarang yang jadi masalah itu dari ini ya, dari posisi ya. Kita mau jadi posisi apa nih? Marketing atau pemakai atau produsen atau dosen. Oke. Dari sisi ilmunya, dari sisi teknologinya sendiri, yang gede ada 4. Dari tadi saya belum ceritain yang ini ya. Nantilah ini bagian marketing, teknik jual diri. Ada 4. Dari sisi ilmu teknologi yang bakal berkembang gede, 4. 1, mobile. Karena jumlah handphone jauh di atas laptop. Dan sebagian besar akan pakai handphone nih. Mobile. Mobile itu bukan bentuk handphone aja ya, bisa handphone, bisa PDA, bisa tablet, bisa ini sekarang yang buat di TV, bisa top box. Dalamnya juga Android kan? Ya udah pakai, ya itu jumlahnya gede banget. Yang jadi masalah, yang sering kali dosen gagal ngeliat, peralatan seluler, handphone sama set-top box sama laptop, yang handphone itu sistem operasinya apa itu? Android. Android itu Windows atau bukan? Apa itu? Linux kan? Nah, kesalahan fatalnya hari ini adalah kampus jarang yang ngajarin Linux, jarang yang ngajarin Android. Itu fatal itu. Akibatnya yang pada lulus ini gak bisa megang seluler ini, mobile ini gak bisa dipegang karena waktu di kampus gak diajarin, ajarinnya Windows dengan asumsi bahwa dunia kerja akan makanya Windows kan. Padahal saya ketemu langsung sama orang Microsoft, orang Microsoft ngomong bener-bener ngomong ke saya, no. Ini ceritanya orang Microsoft ngomong, cerita orang bahasa Indonesia, ini orang Microsoft Indonesia Jakarta. Ngomongnya gini, no, jujur, terus terang, jumlah layar, jumlah sistem operasi yang berjalan di layar, Microsoft hanya pegang 30%, sepertiga layar itu Microsoft, 2/3-nya Linux. Nah, logikanya gimana sekarang? Kalau kita bikin aplikasi buat Linux sama buat Windows, bandingkan ya, Linux sama Windows, lebih laku mana? Linux kan? Orang layarnya lebih banyak di Linux. Ngapain kita bikin aplikasi buat Windows? Orang yang pakai dikit, mendingan Linux kemana-mana. Makanya banyak kesalahan fatal kampus nih itu sekarang. Jadi salah posisi. Posisinya berasumsi bahwa dunia kerja pakainya Windows. Padahal salah, udah Linux semua sekarang mah. Jadi kalau kita mau survive, Linux yang dipakai, Android yang dipakai, jangan pakai Windows, percuma, duitnya dikit di sana. Windows lagi turun habis-habisan loh ini. Ini naik nih, mobile naik banget. Jadi yang paling tinggi mobile. Kalau masuk situ ya, jadi bikin aplikasi arahnya mobile. Yang kedua, teknologi yang dukung itu semua namanya internet. Cuman kalau kita lihat ke belakangnya, sering dari bahasa marketing mereka nyebutnya cloud computing. Jadi setelah Android, cloud. Artinya apa di sini? Ilmu jaringan jadi penting banget di sini. Jarang banget dosen ngajar jaringan tuh nggak banyak. Di sini ada berapa dosen ngajar jaringan? 3 kan? Nggak banyak loh itu. Dosennya nggak banyak. Apalagi yang ngajar jaringannya geblek. Saya kasih lihat kuliah gua. Anda bisa ikut kuliah saya, nggak usah bayar SPP. Ini geblek. Silahkan masuk ke situsnya itu. Kebaca nggak? Baca. Hebat ya. Lah Kang,
nggak baca belakang. Lu belakang kagak teriak lu, parah. Gue tulis dah, kasihan. Oh ya, ini cara menghubungi saya, silakan difoto kalau mau. Tambahin alamat http titik dua, salah sih ya. LMS Center ORID/Moodle. Oke, itu buat belajarnya ya. Ilmunya adanya di sini sebenarnya /wiki. Nomornya. Oh, satu lagi lah saya tambahin. Situs yang penting untuk di subscribe YouTube channel Ono Center. Nah, nggak bisa fokus. Oh, ada gitu. Ya, channel Ono Center ya. Silahkan di subscribe. Itu ini lagi direkam dan nanti insya Allah besok saya upload ke Ono Center. Jadi Anda bisa melihat layar. Nggak bisa lihat muka gua percuma. Saya menginspirasi. Jadi dan di dalam situ ada sekitar 300-an video, kebanyakan soal jaringan, gitu ya. Contoh, ini udah difoto, udah. Saya kasih lihat kuliah saya lah. Saya login, ini masuk ke LMS Ono Center, saya masuk ke Ono. Kalau saran saya sih kalau mau ikut kuliah, ini free. Kalau di sini ada server, ada server model, ada. Kalau di kampus ini ada server model, silakan ini, masuk ke depan dulu nih. Ini di bagian bawah ini adalah backup kuliah saya. Backup kuliahnya silakan di-download, bisa di-restore, masuk ke server model di sini, gratis, nggak bayar apa-apa. Jadi kuliah saya bisa muncul di sini, nggak usah bayar apa-apa. Bayarnya gampang deh kalau bayar. Nanti habis tiap sholat tolong doain supaya amal ibadahnya diterima dan dilipat gandakan. Terus kan, gampang kan bayarnya? Nah ini saya masuk ke kuliah yang saya ikuti. Saran saya ikut kuliah ini sistem operasi. Oke. Di situ belajar Linux. Di situ ada belajar Linux, termasuk belajar bikin Linux, termasuk belajar bikin Android. Jadi bukan bikin aplikasi Android, bukan ya. Bikin sistem operasi Android, udah gitu handphone kita diformat ganti OS yang kita buat. Sini ya. Jangan khawatir, dari 120 mahasiswa saya kemarin yang sanggup sampai level bikin Android ini format 3 orang. Udah gitu 1 orang yang dari yang 3 tadi, 1 orang nulis laporannya, terus saya arahin lagi, kagok jadi buku aja sekalian, jadi buku masuk ke LX Media. Orang LX Media masukin ke LX Media, orang LX Media ngomongin gini, waduh Pak, itu buku bagus banget Pak, cuman kayaknya yang beli bakal dikit. Jadi kalau mau diterbitin di LX Media, Bapak beli ya 2000 eksemplar. Anjir, seru banget. Masa gue nyetak gue yang beli kan, capek deh. Ya udah akhirnya nggak jadi. Tapi bukunya bagus banget, asli. Cara bikin, jadi yang saya ajarin di sini bukan sistem operasi adalah bukan. Cara pakai sistem operasi enggak. Cara bikin sistem operasi. Mampus loh. Nah, beres ya. Terus kalau mau lebih gila lagi sampai ke cloud, ini silakan ikut kuliah saya yang ini, Jarkom, jaringan komputer ya. Oke, saya kasih lihat lah betapa kurang ajarnya. Si Pak Asep sudah pakai teknik saya sih. Cara dapat nilai A. Kerjakan semua case, jika udah dapat 100 ulangi sampai dapat 100. UTS sama UAS 100 soal, kerjakan terus menerus sampai waktu dosen harus memasukkan nilai. Jadi 1 semester mengerjakan UTS, 1 semester boleh mengerjakan UAS, kapan saja, di mana saja, duduk sebelahan sama siapa saja, tidak ada yang jaga, silahkan nyontek kalau bisa. Tuh. Ya, bisa nyontek sih. Tapi jangan khawatir soalnya nggak sama semua.
total soal untuk kuliah yang ini sekitar 6.000 soal. Di random. Itu jadi pingsan sih urusannya. Oke, sekarang saya kasih lihat dulu jaringannya ya, sepintas aja. Jadi konsep mah biasa, saya ajarin pertemuan kedua saya ngajarin Wireshark, saya sadap jaringannya. Ini saya tanya dulu, udah kuliah jaringan semua kan? Udah. Ada berapa lapisan protokol? 7. Pertanyaan sederhana, sudah pernah lihat lapisan protokolnya belum? Belum ya, itu kesalahan fatal. Jadi memang normal sih dosen kalau ngajar lapisan protokol bentuknya kotak kan, aplikasi, transport, network, terus data link, fisik, gitu kan? Tapi tidak pernah ngasih lihat dalamnya kan? Untuk bisa lihat dalamnya harus belajar nyadap. Pertemuan kedua langsung saya sadar. Kita lihat dalamnya seperti apa. Terus kita lihat cara kerja protokolnya seperti apa. Itu pertemuan kedua saudara-saudara. Ini benar-benar pedagang mah gitu kalau ngomong. Terus simulator jaringan. Ini di laptop ini ada simulatornya. Jadi saya tidak pakai paket tracer, saya pakainya GNS3. Kenapa? Dia bisa mensimulasikan Cisco, Juniper, Mikrotik, OpenWRT, server semua disimulasi, server bener ya. Pakainya VirtualBox, nempel langsung sama GNS3-nya, semuanya jalan. Jadi kita bisa simulasi jaringan beneran pakai GNS3 ini. Jarang dosen yang ngajarin kayak gitu. Kebanyakan pakai tracer kan. Ya udah ketahuan lah, saya udah tahu modalnya semua. Parah sih. Jadi ya udah ngeri lah kalau diterusin. Yang ini misalnya contoh yang ini ya. Ini di sini saya ajarin desain jaringan wireless menggunakan radio mobile wireless. Rekornya dan kita implementasi dari Manado nyambung sampai Ternate, Manado nyambung sampai Sangieta Laut. Jaraknya mau tahu berapa? 300 km. Desain kayak gitu. Jadi desain dan implementasi beneran 300 km. Nggak bisa langsung, soalnya bumi itu bulat. Bumi itu bukan datar, bulat. Kalau datar bisa gampang, bulat, puyeng lo. Di tengahnya harus pasang relay. Di pulau kita pasang relay, tembak lagi. 2 kali nembak. Untuk masang di pulau itu, orang harus seminggu di pulau ngarain antena. Setengah mati. Kalau mau tahu, Telkom gagal, nggak bisa. Para penjahat bisa, beda. Terus ya, ini kalau diterusin parah banget sih, parah diterusin Mbak. Silakan. Yang contoh yang geblek mah inilah telepon, biasa kan? Kita bisa bikin voice segala macam. Bawahnya yang ini kacau nih. Kita bisa bikin BTS seluler. Dan teman di Papua sudah ngoperasiin ini secara ilegal selama 5 tahun. Dan kita jadi contoh dunia karena itu adalah bukan satu sekarang ya, desa pertama di dunia yang bisa ngoperasin BTS selama 5 tahun tuh Papua. Akibatnya apa? Facebook segala macam nyontoh Papua dan mereka bikin riset. Sekarang alat Open BTS-nya sudah bisa 4G. Sekarang kita akan install 15 biji lagi di Papua. Indonesia contohnya. Orang geblek yang nyontohin. Dan dunia mah kalah, Indonesia lebih jago sebenarnya. Cuman presiden menterinya nggak tahu aja kalau kita jago. Sadis ya. Banyaklah kalau diterusin. Ini ada kuliah sendiri keamanan jaringan, saya cabut sekarang, ganti jadi kuliah baru lagi keamanan jaringan. Jadi awal dari kuliahnya adalah pertama-tama saya ajarin untuk jadi ahli neraka dulu. Masuk jadi hacker, nyerang, dan setelah UTS jadi ahli surga, masuk keamanannya, gitu kira-kira kayak gitu ya. Tapi ini udah kuliah lain. Yang cloud saya pisahin juga jadi kuliah sendiri lagi. Kalau yang ini masih tadi ujian boleh berkali-kali, ada UTS, ada UAS boleh berkali-kali. Di kuliah saya yang di kampus sana di Dharma Jaya, saya ada kuliah grid sama cloud computing. Kalau diperhatiin saya kuliahnya online banyak ya, semuanya online sih. Bisa dilihat. Cuman yang grid cloud computing nggak saya taruh di yang ini Anda nggak bisa masuk, harus register beneran. Kalau yang sana sih free ya, jadi ini nggak ada. Apa? Dharma Jaya. Jadi ini DJ Dharma Jaya. Kode. Nah ini rada geblek.
Ini cloud computing bawa sini cloud. Ini ngajarin virtualisasi apa segala macam, storage cloud apa segala macam. Tapi caranya lebih sadis daripada kuliah yang jaringan. Oke. Kuis nggak ada kuis, diganti dengan presentasi. Biasa kan? Biasa aja kan, ada yang istimewa. UTS dicoret, diganti dengan nulis 800 kata di wiki. Dan kalau Anda pernah nulis di wiki, moderator wiki sadis. Kalau tulisannya jelek, di-delete langsung. 5 orang di-delete tulisannya. Terus lapor saya, Pono, tulisannya di-delete. Terus gimana? Ya tulis aja lagi yang lain. Nangis kan. Jangan buat nangis ya. UAS diganti. UAS dicoret, tidak ada UAS di kuliah saya. Anda nulis buku dan diterbitkan. Semester ini mungkin akan terbit sekitar 30 buku. Dan buku itu penting buat marketing juga. Marketing diri sendiri kan. Marketing diri sendiri bahwa kita udah nulis buku. Ini kalau pakai buku itu ntar orang yang kalau kita ngelamar kerjaan kasih lihat saya udah nulis buku, keder langsung. Saya kasih tahu tentang ceritanya. Itu keder. Kedua, dosen-dosennya juga langsung respect kan. Yang ketiga, di buku itu ada nama kampus. Ini bukunya akan ada nama kampus nih. Akibatnya apa? Masih lihat ke seluruh bangsa Indonesia dong bahwa kampus ini bisa nulis buku. Nggak usah jauh-jauh lah, hitung aja dari ITB berapa coba mahasiswa yang nulis buku. Bisa dihitung pakai jari loh. Kalau dari streaming NIC ini keluar banyak buku, wah ITB naon deh kecil apa? Keren. Jadi jangan berpikir bahwa kampus kecil kagak. Kalau udah mulai main di buku, itu kampus gede kalah semua dosen mahasiswanya kalah. Ini kejadian benerannya. Ada 2 contoh. Dua-duanya waktu saya di Surya. Yang pertama adalah pegawai Puskom, pusat komputer di kampus. Dia waktu di kampus pegawai Puskom, dia nyambi jadi mahasiswa S1 di Budi Luhur, di BL ya, Budi Luhur. Jadi dia pagi, ya kayak Anda lah, pagi sampai sore jadi Puskom, sore di Budi Luhur. Nah, saya kan dosen gelo ya, saya tuh nggak pernah duduk di ruang dosen. Saya adalah dosen yang sampai sekarang nggak pernah duduk di ruang dosen, nggak pernah. Saya nongkrongnya di lab sama ke Puskom ngobrol. Datang saya ke Puskom, ketemu nih anak, lagi kerjaan apa? Lagi ngoprek Pak, apaan? Pakai tracer, biasa kan? Biasa kan, gak ada yang istimewa kan? Biasa. Oke, ngoprek apaan? Pakai tracer, saya mana? Ceritain, tulis, jadi buku, tulis kan? Waktu dia kirim pertama kali naskah ke saya, jelek kan? Saya acak-acak, wah jelek lu, tambahin ini, tulis lagi, wah acak-acak lagi, tulis lagi, jadi kan? Udah mulai bagus kan? Ya, kirim LS Media, diterima LS Media langsung. Bagus nih, terima, terbit kan? Terbit. Waktu sidang sarjana di Budi Luhur, sarjana S1 di Budi Luhur sidang. Udah. Bapak penguji, ini tugas akhir saya, tesis. Biasa kan? Ini buku saya. Kasih satu-satu buku. Ya, dilihat dong yang nulis. Dia. Dan, web Purbo. Itu langsung selesai. Kenal Pak Ono di mana? Di kampus. Kita nulis bareng. Gitu. Yaudah kita ngobrol aja lah sekarang. Langsung kita lulus sarjana. Nggak dites, nggak ada tes, hilang. Besok saya gitu juga. Nah, biar cepat lulus S3. Oh iya boleh. Kita nulis bareng aja. Lagi S3 di mana jadi sekarang teh? Hah? WNJ? Ya udah, Emon. Siapa takut? nulis paper jurnal kan? Bukan buku, levelnya beda ini. Bukan, paper jurnal. Itu satu tuh, anak Puskom. Yang kedua, si Eva. Dia alumni STIMIK di Jakarta Pusat. Itu Fatahillah tahu ya? Pokoknya Pengkolan situ ada STIMIK tuh, kecil, ruko, lebih kecil daripada ruko ini. Eva, cewek. Dia lulusan STIMIK ruko.
Ya, gue nggak tahu namanya soalnya, lupa namanya apa. Pokoknya semikrupo Eva itu. Dah, biasa. Anak lulusan semikrupo kagak pede kan? Gue tau lah kelakuan lu pada nggak pede semua. Dia pikir lulusan ruko, nggak level. Dah, lama-lama dia jadi asisten dosen, asdos. Jadi di lab, di kampus, diterima. Jadi dia harus jadi asisten, ngajar segala macam. Biasa aja kan? Si Ono kan ada di lab. Pas ketemu ngobrol, terus dipanasin, dah lu nulis. Tahu? Dalam setahun 3 buku terbit di 2 di Alex, 1 di Andi. Terbit 3 buku dalam 1 tahun. Itu dosen satu kampus ngiring, gila si Eva bisa nulis udah di pojokin tuh si Eva di kampus, soalnya dosennya nggak ada yang nulis, pada goblok. Dan langsung di dosen dah, dia kan nggak pede kan, dah ngelamar lagi S2, biasa, S1 kan ngelamar S2 kan, dengan modal 3 buku, ngelamar ke mana? IPB S2, keterima, bingung dia kan. Nggak pede ya, biasa. Kok saya bisa diterima? Udah, ya. Dari kan ratusan nih yang lamar, yang diterima kan 30-an atau berapa gitu. Terima. Nanya ke administrasi, kok saya diterima? Ya dari semua yang lamar cuma kamu yang bukunya 3, yang lain nggak ada bukunya. Langsung IPB, lulus. Karena pembimbingnya salah satunya Ono. Cuman jahat, Ono jadi pembimbing jahat loh, saya itu jahat. Jadi saya selalu syaratin mahasiswa saya, kalau bimbingan ya, kalau bimbingan sama saya, syaratin. Pokoknya lu kalau mau lulus sama gua, syaratnya cuma gampang. Di atas meja ada tesis, sebelahnya ada buku atau jurnal. Ya res, lulus tuh. Saya nggak peduli sisanya. Saya nggak akan nanya macam-macam. Pokoknya ada tesis udah nggak penting lah. Jurnal atau buku, udah beres. Penguji juga stres semua. Gila nih anak udah punya jurnal. Apalagi kalau jurnalnya 2-3 biji, tuh udah lu nggak usah ujian, lewat aja udah. Nah itu si Eva. Terus waktu dia masuk itu IPB, lagi mahasiswa, ngelamar lagi dia jadi PNS di Bea Cukai. Keterima lagi, nanya lagi ke bosnya. Kenapa bisa kayak gini? Ya dari semua yang lamar lu doang yang punya buku, yang lain kagak punya. Lu udah masuk. Akibatnya apa sekarang? Langsung naik pangkatnya cepet karena jadi anak kesayangan bos. Soalnya bos kan butuh tulisan. Naiknya cepet, asli sumpah. Naik dia cepet banget. Jadi kalau mau ngeliat bisa lihat di friend saya di Facebook namanya Eva, nah itu makhluknya. Cewek, anak 2. Ya udah punya suami berarti. Udah punya suami bukan Ono. Maco lu pada. Beres ya? Sip ya? Jadi itu yang barusan saya ceritain adalah teknik marketingnya. Teknik marketingnya ya. Dari sisi teknologi tadi saya baru bahas 2 kan. Baru Android, Cloud. 2 lagi yang naik sekarang dan seringkali kita nggak sadar, tadi udah dibilangin industri 4.0 segala macam ya. Apa di balik industri 4.0 ada 2 yang tadi, yang paling belakang belum saya sebut. Yang satu adalah Internet of Things, IoT. Yang kedua adalah Big Data. Di balik IoT adalah Big Data. Oke, cuman logikanya paling gampang kayaknya perlu ngasih lihat ya makhluknya seperti apa. Tadi Pak Asep aja bingung nih. Cara lihatnya gini dah, biar kebayang makhluknya ya. Kebayang gimana tuh makhluknya. Nanti kita bisa tahu, kita bisa berkiprah nggak di situ. Cuman kalau mau jujur, big data itu harus kuat di statistik, bukan coding. Coding kecil-kecil aja nggak terlalu jagoan, tapi statistiknya harus jago, gitu ya. Jadi rata-rata anak informatika kalah di situ sebetulnya. Oke, cara ngelihatnya ke sini nih. Google Map. Google.com, oke, bisa masuk ke Google Map. Ini Google Map, semua juga tahu ini Google Map, oke. Coba kita lihat traffic ya, yang menyebabkan semua jadi terlambat. Ini dia traffic antara curhat ini teh. Nah ini dia nih, mampus lu. Ini sekarang karena nih dari nonton ini teh. Biar kelihatan mah gini lah.
Nah, ini mulai macetnya dari Bekasi Timur sampai ke Teluk Jambe, Kerawang, mampus lu sini. Cuman sekarang ke Bekasi udah ada kosong sih. Ke Bekasi udah, tapi tetap aja mendingan gue pakai KRL lah pulang, pusing gue pakai mobil. Jadi ini bisa lihat macet di mana. Pertanyaannya, kok Pasek nggak boleh jawab? Awas lu kalau jawab. Pertanyaannya, kok Google tahu macet? Dari mana Google tahu macet? Ayo. Saya nggak boleh jawab, Pak. Oh, nggak boleh jawab, nggak boleh. Nggak boleh jawab. Yang lain boleh jawab. Ayo, kenapa? Kenapa bisa tahu? Ayo. Hah? Dari mana Google tahu itu macet? Satelit. Salah. Hah? Perangkat handphone. Perangkat Dia handphone. mengirim otomatis keberadaan dia. Ya, jadi perangkat handphone ngirim otomatis posisi si perangkat handphone kita ada di mana. Pakai apa dia ngirimnya? Handphonenya. Handphonenya dikirim. Pakai CRT. Ada. Ya. Ada nomor data. Hah? Pakai internet, pakai data. Nanti pakai kuotanya kita, dia ngirim kasih tahu posisi di mana. Gitu ya? Sepakat ya? Yang benar yang itu. Jadi bukan satelit. Tapi sebagian besar orang, termasuk Pak Asep, mikirnya satelit. Jadi kalau saya ke kampus-kampus sering jawabannya satelit Pak. Yang kedua, Google pasang sensor di mana-mana. Itu jawaban paling seru. Padahal sih handphone kita lapor. Itu handphone lapor, handphone kan jadi sensor. Sensor posisi kan, dia lapor. Itu namanya Internet of Things. Things-nya tuh handphone, lapor. Jadi bedanya parah. Langsung. Jadi bedanya internet yang normal yang biasa adalah orang ngomong ke server. Jadi internet normal kan. Internet of Things alat ngomong ke server. Things ngomong ke server. Contohnya adalah ini Google Map. Beres ya? Bayang ya? Nanti kalau di industri kayak di kita sini itu sensor, nanti ada motor, ada Arduino apa segala, ngomong tuh ke server, ngomong saling, server bisa ngasih perintah, tolong buka ini, tolong jalan ini segala macam, atau sini yang lapor. Oke, kebayang ya udah. Sekarang kita lihat kemampuan dari makhluk ini. Oke, sekarang kita cari jalur Jakarta atau dari sini ke Bandung. Biasa kan? Direction. Biasa ya. Dari your location. Oh, ini lokasinya rumah gue. Ya udah, nggak apa-apa. Dia bisa tahu jam sekarang. Kalau saya berangkat sekarang dari rumah ke Bandung, dia bilang 3 jam 30 menit. Padahal mah bohong, kita tahu tipu lah. Ada orang bermacet di sini. Tadinya dari rumah ke sini berapa? Hampir 3 jam ya, 2,5 jam kali ya. Jadi bohong nih Google kalau. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi dia bisa ngasih saran kan? Nah, ya, kelihatannya biasa aja kan? Coba sekarang kita coba yang rada goblok. Nih, ini ada tulisan leave now, berangkat sekarang. Biasa kan? Coba kita ganti, leave now-nya kita ganti. Arrive by. Jam berapa? Masih sekarang nih. Dia masih tahu harus berangkat 2 jam 30 atau 5 jam 20 menit. Oke, nggak apa-apa lah. Sekarang ini tanggalnya masih tanggal berapa ini? 15 kan? Ya, naikin tanggalnya. Tek minggu depan loh. Oke, jamnya kita rubah di jam 4 sore atau jam 5 sore. Jam 4 sore. Dia bisa ngasih ini. Pertanyaannya, kok Google tahu minggu depan kondisinya gimana? Emang Google dukun? Ayo, kenapa bisa tahu? Ayo. Apa? History, memori, apa? Big data. Ini yang namanya big data. Ini dosen jaringan. Iya, ini big data. Ini namanya kalau kita lihat kan gini cara berpikirnya. Google kan nyimpan nih tanggal sekian jam sekian, kondisi jalan ini gimana, tanggal sekian jalan tiap menit, tiap detik barangkali disimpan kan. Dia bisa bikin rata-rata dong. Terus dia bisa regresi kan. Regresi dia bisa melihat ke depan, dia bisa bikin model kira-kira kalau hari apa, jam berapa, bakalan macet di mana.
Dia tahu dari rata-rata itu. Ini rata-rata itu namanya statistik. Cuman kalau ngomongnya statistik nggak keren. Ngomongnya jadi big data, ngomongnya jadi data mining, ngomongnya jadi data science. Sebetulnya sih kalau kita lihat di dalamnya cuma statistik doang. Gitu. Ini contohnya udah kelihatan di Google. Gampang sih sebenarnya. Cuman Anda kemungkinan bakal bolos waktu kuliah statistik kemarin kan? Termasuk saya bolos. Pas dengerin statistik kan cuma garing pisah, rata-rata, deviasi ya, tidak menarik. Iya, dosennya salah ngajar, harusnya ngajarnya kayak gini baru menarik kan. Bisa kita lihat nanti minggu depan apa yang terjadi. Dosennya tengah lihat di data, tidak goblok kemana. Jadi ini sebetulnya kuncinya. Jadi kedepannya ini yang jadi duit gede. Contoh lain saya kasih lihat. Ini contoh lain ya. Masuk ke Bukalapak. Nih, Bukalapak. Biasa kan? Biasa kan? Biasa. Nggak ada yang istimewa di sini. Biasa aja lah. Ada iklan biasa. Nih stok habis. Wah dipasang nih goblok juga Bukalapak. Stok habis dipasang. Oh, karena 12 kemarin ya. Kasihan ya lu stok habis. Ini masih biasa. Nah ini mulai ke bawah sini nih promo Harbolnas. Kok yang dikeluarin gambarnya yang ini? Nah, yang keluar gambar ini. Ini masih promo Harbolnas. Semua Harbolnas semua ini mah masih promo Harbolnas. Tapi pertanyaannya kenapa? Ada yang promo yang biasa nggak di bawah? Ini mah promo semua. Harbolnas KB dan di program dia lagi Harbolnas. Tapi kalau kita lihat hari normal, ini akan ngeluarin barang-barang yang kira-kira saya suka, ya kan? Jadi iklan promo yang ada di sini biasanya dikeluarin adalah yang saya suka. Pertanyaannya, kok tahu si Ono suka apa? Sering buka. Karena sering buka. Cookies, Pak. Di dalam si Bukalapak, Topet, Shopee, beli-beli segala macam, di belakangnya mereka monitoring kita terus, dia tracking si Ono sukanya apa, pas Ono masuk dikasih yang Ono suka. Itu namanya big data lagi. Itu namanya data mining lagi. Itu semua statistik doang sih. Tapi kalau kita lihat ini kurang ajar semua sih. Tahu kurang ajarnya nih, saya kasih lihat kurang ajarnya. Ini biasa ya. Tutup ya. Ini. Coba lihat sini. Ini saya kasih lihat kurang ajarnya dia. Your timeline. Saya ulang, udah jalan. Tadi saya klik adalah timeline ya. Jadi saya jalan kemana aja. Ini dia bisa ngasih lihat. Ini rada kecil, Cuma caranya. Ini kecilin, plus minus. Ya. Ini Australia kan, yang ini Indonesia. Kelihatan Ono kemana aja nih. Kelihatan Ono kemana aja nih ya. Seru ya, Indonesia. Ini kalau mana Cikarang sama Jakarta udah satu kotak doang, jadi nggak kelihatan. Ini ke atas, ke Bangkok. Ini adalah ke Taiwan, Jepang, Korea. Ada ya di sana ya, beres ya. Seru. Ke bawah kita bisa lihat Ono ada di Australia, ada di sini, dan kita lihat ke sebelah sini Ono kecebur. Nah yang itu salah GPS, gue nggak pernah ke situ. GPS-nya bego, Google-nya tolol. Dari satu. Kalau itu kita jadi Bukan pesawat jatuh. itu yang MH berapa tuh ya, 71 berapa? Ya udah ya, beres ya. Tapi kurang ajarnya apa? Google tahu orang kemana aja kan? Jangan tahu, Google tahu Anda semua kemana aja sih. Parah nih, ini masalah keamanan security sebetulnya. Coba kita lihat tanggal sekian, ini kemana aja? Coba dikecilin. Nih kelihatan, nih hari ini ya. Alas ya, gimana cara gedein? Udah susah nih. Ini kelihatan nih, jalur yang dipakai, jalur apa nih tadi kelihatan.
Tuh kelihatan kita nggak lewat tol. Kita lewat tol sedikit terus keluar di Bekasi, terus lewat jalur lama. Kelihatan. Ini hari ini, coba lihat kemarin, kemana aja. Ya, nih, kemarin-kemarin dulu lah, kemana aja. Jadi tiap hari jalan kita kelihatan loh. Hati-hati aja nih, kelihatan. Kalau selingkuh kelihatan ya. Kalau selingkuh kelihatan. Saya ke mana? Pesantren yang dekat Ancol tau? Yang waktu itu ditutup sama Anies, Oh itu. yang di lantai 7 ada surga dunia. Alnon, Alexis. Itu pesantren itu pesantren kan. Kelihatan, jangan khawatir, Google tahu kelakuan kita kemana tahu loh. Hati. Jadi itu ada konsekuensinya sih. Beres ya? Beres. Jadi ini udah kita lihat dunianya seperti itu. Tinggal milih. Kalau saran saya sih sebenarnya sederhana. Biasanya kalau orang nanya ke saya kayak gini, Ono, nanti ke depan bidang apa yang paling banyak kerjaan, paling diminatin orang? Pertanyaan sekarang gitu kan? Waktu kita milih bidang, kira-kira bidang apa yang paling banyak diminatin? Yang paling banyak menghasilkan duit? Bisnis. Bisa apa aja sih? Tapi kalau jawaban saya biasanya gini, kalau saya jawab kurang ajar saya jawabnya. Semua bidang sama. Yang paling diminatin sama yang pemberi kerja adalah dia pengen lihat lu jagoan. Udah, lu mau bidang apa aja nggak peduli. Yang penting lu jagoan di bidang situ. Udah. Yang penting mah itu jagoan. Sekarang masalahnya bagaimana ngasih tahu ke orang bahwa kita jagoan, gitu kan? Ya. Jangan khawatir, lu sama anak ITB nggak beda jauh. Rambut sama-sama hitam. Emang dia lebih jago? Kagak, kebetulan aja labelnya ITB. Tapi belum tentu lebih jago dari kita. Gitu. Saya punya mahasiswa. Sekarang dia jadi country director untuk produk keamanan jaringan. Bukan country, regional director keamanan jaringan. Posisinya dia di mana? Bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, bukan di Singapura, di Dubai. Dia adalah alumni ITENAS, bukan ITB, ITENAS. Bisa sampai level itu dia. Jadi kejadiannya adalah gini. Jadi saya udah mulai ngeliat gini kalau ngeliat orang deh. Lu mau lulusan mana aja sama dah. Cuman bedanya anak ITB itu rata-rata pinter. Kagak diajar juga pinter anak ITB. Kalau kita seringkali pas ujian nih kelihatannya nggak pinter ya, tapi belum tentu ada kemungkinan ada satu bidang yang Anda itu jago. Nah itu yang harus ditemuin. Kita bidang apa yang jago? Kebetulan nih anak dia suka jaringan. Jadi kejadiannya dia waktu itu di ITENAS, saya di ITB. Terus dia senang dia senang ngoprek radio. Terus datanglah ke saya, Ono, saya mau nyambungin ITENAS. Ya udah, saya ajarin cara nyambungin internet pakai radio, diajarin bentar. Dia pasanglah radio di ITENAS, sambungin ke ITB, nyambung. Akhirnya dia bikin jaringan internetnya ITENAS, dia yang bikin. Oke, lulus dengan ngasih tahu kisahnya bahwa dia bikin internet ITENAS, keterima langsung di Intel Indonesia. Udah gitu, loncat dia, naik. Tadi kan cuma marketing kan, naik dia loncat ke Singapura. Terus mulai masuk ke ini security jaringan, masuk ke situ, masuk sampai regional director di situ, loncat lagi sekarang Dubai, naik. Jadi orang tuh naik kalau dia tahu dia sukanya dari mana dan jadi orang paling jago di situ kalau bisa. Jadi kuncinya adalah jadi paling jago. Nah sekarang teknik jual dirinya gimana, gitu kan? Gimana kita bisa jual diri, ngasih tahu ke orang banyak bahwa kita jagoan. Oke. Ini sebenarnya banyak slide-nya sih, cuman enakan diomongin daripada di slide ya. Gimana sih? Ntar bukunya adalah, saya kasih lihat bukunya ya. Saya buku-buku lah. Ini mampus dulu. Ini adalah perpustakaannya yang ada di harddisk. Oke. Ini ada library, itu tadi slide-slide saya. Tadi saya maksudnya pakai slide, tapi pakai slide garing lah, mendingan diomongin kayak gini kan. Pakai slide. Ada, ini bisa lihat di sini library-nya Ono, ada mana lagi Ono
Wiono teh. Ini dia Ono. Ini link Ono, apa sih Ono banyak situ. Nanti bisa klik sembarangan, bisa tentang aplikasi, ada pendidikan, apa segala macam, ada slide segala macam, bisa dilihat di situ. Oke, nggak penting. Oke, saya akan masuk ke buku. Bukunya ada di library 2. Ada kalau mau video yang multimedia ya, ini video isinya. Video di sini ada, saya sebutin aja dikit ya. Ada tentang Android, animasi, Arab bener Arab. Bitcoin, bahasa C, ada computer based training, CBT, ada cyber security, database, data mining, data science, Internet of Things, Python. Ini rekaman saya yang di YouTube, saya copy juga ke sini sebetulnya. Jadi Anda nggak perlu ikut YouTube saya, Anda juga bisa melihat semua video-video saya yang di YouTube ada di sini juga sih sebenarnya. Jangan khawatir. Jangan mau gelo. Terus ada SEO, Search Engine Optimization, Startup, TOEFL, Web Design. Ini yang video. Yang perpustakaan buku, ini contoh perpustakaan buku, ada tentang Flash, tentang pesawat terbang, aircraft, amati radio, Android, animasi, antena, arsitektur, bikin bangunan ya. Ini ada buku-buku bikin bangunan, dalam bikin bangunan ada buku macam-macam juga nih sebenarnya. Ada misalnya cara bikin, ini buat tukangnya langsung. Terus tentang listrik segala macam, energi buat surya segala macam, terus furniture, gardening segala macam, itu arsitek. Arduino, buku RRL itu buku radio ya, art, seni, artificial intelligence, bahasa assembly, astronomi segala macam. Khusus buat kita kalau pengen usaha, adanya di startup, klik startup. Teknik buat bikin e-bisnis, bikin bisnis plan segala macam ada di sini. Cara cari investor melihat apa segala macam ada di sini nih. Ada internet marketing apa segala macam. Ini trader buat investor, cara main saham segala macam diterangin di sini. Bentuknya buku semua loh ini udah. Oke. Terus salah pencet. Mana tadi teh? Ini. Oke. Saya klik sembarangan ya. Klik sembarangan, cari yang rada bagus dikit. Bingung, bukunya banyak, bingung kalau udah bingung gini teh bingung saya juga. Ini aja. Ini sembarangan ini mah bagaimana ngelihat pola ini customer seperti apa bisa dibaca di sini. Oke, bisa diklik, bisa dibaca. Ini buku bener ya, dan ini yang saya pakai. Jadi itu tadi kan saya bilang di kuliah saya yang cloud computing. Anak-anak wajibin saya bikin buku kan, bukunya udah ada di sini semua sih. Jadi anak-anak itu yang kejadian adalah dia ngambil bukunya ini bahasa Inggris kan, copy paste paragrafnya ke Google Translate, diambil bahasa Indonesianya, ditulis ulang, jadi buku. Makanya cepet bikin buku mah, sebulan juga jadi, 2 bulan jadi. Udah gitu kan keren kan, kelihatannya kita jagoan banget kan. Anak-anak yang lain di kampus lain gak ada yang bikin kan, cuma kampus saya yang bikin kan, di sini belum kan. Ya biar di sini nafsu. Saya bikin buku sesederhana itu, dan itu teknik marketingnya kira-kira kayak gitu sebetulnya dari buku. Dan ini teknik marketing yang bisa menjual si mahasiswa, nilainya naik, si dosen dapat kredit buat naik pangkat, kampus juga langsung naik ke atas karena dia punya publikasi buku. Kalau nanti penerbit nggak mau nerima, tekniknya adalah, ini saya kasih lihat tekniknya lagi. Tekniknya masuk ke ISBN. Tolong dicatat ini ISBN terutama buat dosennya. perpusnas.go.id. Jadi masuk ke ISBN perpusnas.go.id. Oke, nanti kita bisa login atau daftar online, masukkan username password. Kita kampus ini bisa minta ke Perpusnas supaya kampus bisa ngeluarin ISBN. Kampus kita juga lagi apply, kita minta supaya kampus bisa ngeluarin ISBN. Cuman butuh 2, 1 scanan akte, masukin, sama surat dari pimpinan bahwa kita pengen ngeluarin ISBN. Nanti kampus bisa ngeluarin ISBN, jadi tugas anak-anak, terus dosen-dosen yang bikin diktat segala macam, diktatnya bisa jadi buku, anak-anak tugas-tugas bukunya bisa dapat ISBN semua.
Jadi kampus jadi kayak penerbit. Terus si perpusnas mintanya apa? Dia kagak minta duit, dia cuma minta kalau kita bikin buku, tolong dikirimin 3 kopi bukunya ke perpusnas. Jadi kalau satu buku biaya cetaknya 30.000 atau 50.000, kita kirim 3 ke situ. Jadi 150.000 perak, selesai urusan. Beres ya. Nah terus bukunya dicetak di mana? Cari di internet yang namanya digital printing. Nges, kasih file PDF, print jadi buku, selesai cetak, dapat ISBN, dapat semuanya naik pangkat, selesai. Pas ujian langsung stres, wah bukunya ada ISBN-nya, keren banget ya, keren lah. Gitu, beres ya? Beres. Itu teknik buat naikin rating bahwa kita jagoan. Nah terus kalau cuma selesai itu nggak bisa. Kita kan harus marketing kan? Kalau saya sebenarnya caranya nggak gitu sih kalau saya. Kalau itu buat ke mahasiswa supaya cepat jadi buku. Kalau cara saya adalah saya pakai di Twitter. Bisa dilihat Twitter. Bisa di Twitternya Ono ya. Sama bisa dilihat juga di Facebook. Ini Twitternya Ono W Purbo. Tadi udah ada. Bisa dilihat di Facebook juga, Facebook. Oke. Facebook sama naonnya, YouTube tadi bisa lihat. Channel Ono Center. Ono Center. Oke. Bisa dilihat di Twitter, Facebook Ono W Purbo. Ini kalau dilihat postingan saya bukan status apa ya, bukan. Nih misalnya postingan. Ini ngasih tahu di YouTube ada rekaman ceramah tentang Internet of Things di Universitas UNAS. Ini rekamannya kemarin. Jadi ini ada suara dari mana sih? Oh dari YouTube nih. Weh ini harus mati dulu. Oke. Kalau ini saya ngasih tahu bahwa kemarin nih kejadiannya. Jadi makanya kamera ini juga direkam. Tadi pagi saya upload naik udah. Jadi semua ceramah-ceramah saya dinaikin. Jadi kalau lihat postingan saya di Twitter atau di Facebook atau di mana, isinya cuma kayak ginian aja. Saya habis ngerjain ini, udah gitu nanti ada orang nanya nih, kelihatan di Twitter sih. Mana yang nanya ya? Oh ini mah Ono posting, nanyanya di mention. Saya biasanya monitoringnya pakai Hootsuite. Hootsuite. Saya monitornya di sini sih sebenarnya. Saya nggak lihat di Twitternya. Saya lihatnya di Hootsuite. Nanti kelihatan. Nah ini yang mention Ono siapa aja. Nah ini orang ngomong apa. Terus ini nanya, kalau Mega ada fitur enkripsinya, kalau enkripsinya pakai gimana dong. Terus ada yang nanya apa lagi. Jadi Twitter saya yang mention ke saya isinya orang nanya. Coba perhatiin, kalau ada orang nanya Ono jawab kagak? Enak aja dulu. Itu orang normal kagak jawab. Saya jawab pasti. Jadi kalau ada orang nanya di Twitter sama di YouTube, ada orang nanya Twitter, YouTube terutama sama Facebook kadang-kadang. Di 3 itu ada yang nanya, saya jawab. Tapi jangan coba DM, email. Kalau email saya jawab ya. Kalau DM saya nggak jawab. Kalau kenapa DM nggak jawab? Soalnya kalau saya jawab, yang beruntung cuma 1 orang, dia doang. Kalau yang ini yang untung banyak orang kan. Jadi orang bisa ngelihat terus orang ikutan nanya. Ini Twitter saya kalau dilihat kurang ajar nih. Coba lihat. Twitternya Ono. Mana nih? Ini ya, saya klik ya. Nih, followernya 38.000, 380.000. Followingnya 0. Kurang ajar ya. Saya nggak follow siapa-siapa. Tapi kan dari Egois. bukan egois. Soalnya saya monitoringnya pakai Hootsuite. Saya bisa ngelihat orang ngobrol apa nih. Kalau lihat yang samping-sampingnya, ini sampingnya ya. Ini orang lagi, kecepatan. Ini lagi ngomongin masalah banjir. Di mana ada banjir, saya bisa tahu banjir ada di mana aja. Soalnya saya anggota Orari dan saya termasuk yang relawan kalau ada bencana segala macam, saya turun ke lapangan loh itu. Turun lapangan. Jadi ada banjir di mana aja, kondisinya di mana saya tahu terus. Terus ini banjir. Terus geser lagi ke sini. Siapa yang lagi ngomongin Rudiantara ngomong soal apa, ketahuan langsung. Terus sini kalau ada orang, oh ini nih ya.
Kalah dong Pak Onon, ngomongin apa nih? Siapa sih pakarnya? Siapa sih Macan Utara? Gak ngerti dah, gak ngerti. Nah ini saya ngasih ceramah di Sida, Sidoarjo, Muhammadiyah, IoT. Jadi bisa lihat nih orang no mention ya, ngomongin saya tapi nggak mention. Ke monitor loh mas saya. Kurang ajar, makanya saya nggak follow, tenang aja, kelihatan semua Republik ini dari sini mah. Terus ini jasa marga segala macam, kalau lagi macet-macet saya bisa lihat. Terus internet sehat, terus yang ini apa tuh? Satu Indonesia Award, jadi bisa lihat semua di sini sih intinya. Saya monitoring dari sini, terus kalau ada apa-apa saya bisa bereaksi langsung. Makanya saya nggak follow siapa-siapa karena saya mainannya kayak gini nih caranya. Gitu. Dan saya harap sih sebenarnya sederhana sih. Orang kita publikasi perlu buat ngasih tahu kita jagoan. Karena kalau udah mulai nulis buku, itu langsung rating naik banget. Rating naik. Cuman gimana caranya orang bisa percaya sama kita? Kalau ada orang nanya, kita jawab. Nanya, jawab. Nanya, jawab. Kalau dia nanya kita nggak tahu, perhatiin aja sama saya juga. Kalau orang nanya ke saya nggak tahu. Saya akan bilang, mohon maaf, saya nggak tahu. Atau kalau nggak nanyanya gini orang, Pono, ini gimana cara ngilangin virus di Windows? Saya akan jawab standar banget. Mohon maaf, saya tidak pakai Windows, jadi gua kagak tahu begitu. Sih. Tapi orang tahu, orang nggak tahu gitu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi seseorang itu tidak tahu bukan sesuatu yang aib, bukan, ya normal aja, namanya juga manusia ya. Boleh aja dong nggak tahu gitu. Dan saya akan kasih tahu saya nggak tahu. Kalau ada pertanyaan gitu, bagusnya apa? Kalau saya nggak tahu, nanti di mention di Twitter ada yang tahu akan jawab loh itu. Kalau ada orang yang tahu dia jawab. Terus kita diskusi, lihat aja ntar. Diskusi semua, ngobrol semua di situ. Isinya ngobrol. Yang nanti jadi pinter siapa? Kita ikut pinter kan? Gitu. Tapi dengan kita jawab, orang jadi percaya sama Ono. Percaya kan? Oh kalau Ono akan jawab dan Ono kasih tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang percaya, terus jadinya trust. Itu penting tuh di situ kuncinya sebenarnya. Jadi ujungnya adalah trust. Dari trust itu kerjaan datang. Kalau ada soal ini, Ono, soal ini, Ono. Kerjaan datangnya dari situ. Kerjaan datangnya dari teman, orang yang kenal, orang yang tahu. Kalau kita ngelamar aja, kita kan sono kan evaluasi berdasarkan lamaran yang kita kasih. Orang sering nggak tahu bahwa sekarang modelnya adalah orang sana akan ngelihat pola kita berkomunikasi di sosial media seperti apa. Dia akan lihat Twitter kita, dia akan lihat Facebook kita, yang diomongin apa. Gitu. Kalau yang diomongin emang, kalau lihat aja Twitter saya, Facebook saya, yang saya omongin teknik banget loh itu. Saya amat sangat teknik, saya nggak ngomongin politik, nggak percaya sama politik juga sih, nggak ngomongin nggak ngejelekin siapa-siapa. Jadi ngomongnya gitu banget, garing banget, ya udah kerjaan teknik masuk semua beres. Dan nyari orang teknik itu susah. Kebanyakan orangnya kan manajemen apa segala macam kan, orang teknik jarang banget kan. Udah langsung kalah masuk semua. Jadi itu teknik marketing yang lain. Oke. Nah sekarang kalau kita masuk ke dunia yang ini, kreatifpreneur, digitalpreneur, kuncinya cuma sederhana nih. Kuncinya ada di sini. Sini aja udah saya siapin sini. Ini ada inovasi. Ini ada dua yang pengen saya sampaikan. Saya punya waktu berapa jam lagi ya? Berapa jam lagi? 15 menit. 15 menit ini mampus dah gue. Jadi ada dua ini inovasi yang pengen saya sampaikan. Inovasi. Satu lagi adalah yang pengen saya sampaikan adalah platform thinking. Oke, saya masuk yang platform thinking dulu aja, gampang ya. Ini platform thinking ini slide ini saya bikin untuk presentasi di Bank Indonesia. Jadi ini buat Bank Indonesia sebenarnya. Saya kasihin di Bank Indonesia karena pertanyaan dari Bank Indonesia sederhana aja sih. Ini di depan ini dunia itu cara kerjanya gimana sih? Dunia usaha, bisnis kerjanya gimana? Gitu kan? Mereka melihatnya Bukalapak, Tokopedia segala macam. Tapi sebenarnya gimana sih makhluk itu? Gitu ya. Nah,
yang orang-orang yang kebanyakan orang teknik bikin adalah kita bikin portal, bikin web, nanti orang datang, gitu kan? Coba perhatiin semuanya deh. Ini saya cepetin ya. Nah, saya cepetin langsung. Nih, jadi langsung. Jadi yang selama ini kita bikin adalah kita bikin pipa. Kita bikin pipa. Pipa artinya apa? Kita bikin server, bikin aplikasi, terus aplikasi ini akan nyalurin informasinya ke user. Pipa kan? Padahal kalau kita perhatiin benar-benar, bukan pipa. Perhatiin benar-benar platform. Platform itu gini cara berpikirnya. Ini platform. Ini bisa Apple, oke? Ada developer, ada user. Di Android juga ada. Ini ngumpulnya di mana? Di Play Store. Pada ngumpul di situ, oke? Ini YouTube paling gampang lah. Orang yang nonton sama orang yang upload, posisinya sama kan? Login, ada yang upload, ada yang nonton, dia bisa ngasih komentar. Si yang upload bisa jadi penonton, si penonton jadi pengupload. Itu kuncinya. Jadi yang kita bikin tuh platform, bukan ini gua, itu lu. Kagak, udah jadi satu. Kuncinya di situ sebenarnya. Harus bikin jadi satu makhluknya. Karena nggak mungkin kita yang bikin itu harus bikin konten. Tewas lu bikin konten, mampus. Jadi kita bikin platform, yang masukin konten siapa? Orang. Gitu ya. Twitter, perhatiin aja. Twitter, Facebook, semualah, YouTube, apa segala macam, gitu semua kan? Ini kuncinya di sini sebenarnya. Beres ya? Platform thinking itu kayak gitu. Oke. Kalau ini transaksinya gede, duitnya kencang. Duitnya kencang dari situ. Duitnya dari mana? Bukan orang yang nonton, bukan orang yang upload. Duitnya dari iklan. Gitu. Cuma kalau tahu, YouTube kurang aja. Kalaupun iklan, kita dapat duit misalnya ya. Yang duitnya lebih gede, kita apa YouTube? YouTube. Bajingan YouTube-nya kurang aja. Ini kemarin ngobrol sama teman bekas Detikcom. Detikcom itu dulu dapat duit dari YouTube, dari Google, itu 24 miliar setahun. Jadi kecil. Kelihatannya gede ya. YouTube dapatnya kemungkinan 10 kali lipat daripada si Detikcom-nya. Dan Detikcom itu adalah yang dapat duit paling besar di Republik Indonesia dari Google. YouTube-nya lebih gede lagi, taruhan. Terus cara ngetesnya gimana? Anak-anak itu ngetesnya kurang ajar. Dan ini dah, kita nggak akan naruh konten lagi di Google. Kita tarik semua kontennya, kita nggak taruh di Google. Itu langsung Google ngajakin meeting. Jadi dia mulai mikir, daripada lewat sana, gue bikin sendiri aja semua kan. Oh orang udah kenal, ngapain gue maksud sama lu? Sendiri aja. Nanti kan semua iklan datang ke kita. Pusing sama. Jadi walaupun nanti yang ini akan ngasilin duit, YouTube-nya masih lebih gede duitnya. Cuman kalau kita masih kecil, belum sampai level detik, ya udah pola ini paling menguntungkan buat kita. Tapi kalau udah gede, mendingan lepas, bikin sendiri. Tapi awalnya sih mainnya pola yang seperti ini dulu. Beres ya? Kebayang kan teknik mainnya? Gitu. Udah beres? Oke. Ini memang jarang diajarin di kampus. Harusnya kampus ngajarin kayak gini ya, harusnya sih. Biar masih, harusnya ini mulai dari awal. Dari anak-anak tingkat 1 segala macam mulai, oke, biasain nulis di YouTube, di Facebook segala macam. Jangan cuma bisa maki-maki doang. Kan para pemirsa kan pengennya solusi. Kita kasih solusi. Nanti akhirnya kan orang nempel sama kita. Oh kalau si orang ngomongnya solusi pasti. Gak akan menghujat. Kalau udah menghujat kan udah malas orang bacanya kan. Pada lari semua. Kita kasih solusi. Dan kita kalau bisa sih dari praktek di lapangan kita foto, upload. Yang ini yang kita kerjain. Wah udah orang nempel tuh. Orang nempel sama Ono. Kenapa? Karena ngelihat si Ono kan ngasih solusi. Supaya internet bisa murah gimana? Ya catering aja satu RW, satu kelurahan, satu kecamatan, udah catering, udah murah itu internetnya. Gitu. Tapi kan udah gitu kan pemerintahnya ngamuk.
Biasa, Republik Indonesia. Ini beres ya? Oke. Sekarang teknik buat inovasi. Ada 2. Jadi ini filenya ada di, kalau mau minta boleh minta, ntar saya upload. Pakai Twitter aja diingetin, ntar saya upload. Cuman di perpustakaan ini juga ada. Jadi kalau bisa ngopi perpustakaan ya ada semua sih sebenarnya. Oke, yang inovasi. Ini salah pencet gameplay yang ini ya, inovasi ya. Ini ceritanya panjang. Ceritanya panjang lah. Ini contoh inovasinya lah. Ini contoh inovasi. Ini Pak Budiman nih, Kasat waktu itu. Sekarang kasatnya Pak Andika ya. Sekarang ini Andika waktu itu masih jadi kayak ajudannya Pak Budiman. Ini waktu Pak Budiman, ini si Ono, ya. Ini saya bikin BTS buat TNI. Saya ngajarin. Jadi gaya saya selalu saya kasih ilmunya ke TNI. Waktu itu TNI yang minta. Saya ajarin TNI buat bikin BTS supaya bisa bikin kayak Telkomsel sendiri. Gitu. Dikasih semua ilmunya ke TNI. Dan itu setahun. Saya seminggu 2 kali ke TNI ngajarin selama setahun. Dari 60 orang bisa nebak berapa orang yang bisa? 2. Jadi masalahnya bukan niat Ono terlalu bagus enggak. Jadi walaupun niat bagus, ternyata di sini sumber dayanya parah, nggak bisa kita kasih juga ya. Gitu. Kemarin di Mabes juga saya ngajarin, Mabes TNI kan lagi seru nih, kita harus bikin cyber army segala macam kan? Ya, datanglah Ono ngajar. Oke. 6 bulan nih, bukan BSSN ini TNI. 6 bulan. Waktu datang pertama kali, ini server ya? Wah, ini router, saya bikin jaringan nih, saya sambung kabelnya. Oke, sekarang saya sadap, passwordnya dapat ya. Oke, sekarang saya serang database pakai SQL injection, jebol, jebol gini-gini. Jam 3 sore, tanya, siap, tanya, silakan. Pak, tadi serangannya di sebelah mana Pak? Keren nggak loh? Kalau pingsan saya langsung berat. Kondisinya kayak gitu yang kita hadapi. Jadi kadang-kadang mereka kepaksa tergantung sama kita. Walaupun kita nggak mau, mereka tergantung. Padahal kita mau ngasih semuanya. Jadi ternyata memang masalahnya di sumber daya manusia. Dan situ kita butuh inovasi. Inovasinya buat ini sih, gimana caranya bikin sesuatu yang gampang banget, orang kagak mikir bisa pinter, udah gitu aja dah inovasinya. Jadi inovasi saya kayak gitu doang sih. Gitu ya. Ini contoh-contoh ya inovasi. Ini contoh. Ini BTS. Ini di mana? Tahu? Papua. Udah tahu semua kan? Yang naik itu bukan monyet, manusia semua gitu. Dan ini yang tadi saya sebutin, ini yang 5 tahun beroperasi ilegal tanpa izin dari Kominfo, dan kita jadi contoh dunia, dicontoh sama Facebook dan sebagainya. Papua, Indonesia, keren. BTS. Itu yang kotak putih BTS. Dalamnya, oh nggak ada. Dalamnya nggak gua kasih fotonya. Terus juga nih e-learning tadi, e-learning rakyat tadi. Tahu jumlah mahasiswanya ada berapa di situ? Ada yang bisa nebak? Bisa nebak? Pasek? Nggak bisa. Bisa nebak jumlah mahasiswa saya ada berapa di tadi server yang tadi? 7.000, salah. Wah, terlalu optimis. Mahasiswanya cuma 30.000. Cuma 30.000 ya. Oke, pertanyaannya, segede apa servernya? Ada yang tahu? Servernya segede apa? Hah? Berapa sebenarnya? Jawabannya baik. Berapa core, berapa memori, guys? Seberapa? Berapa core? Bisa jawab nggak? 2 core kurang ajar dulu. 4 core, memori 4. Mahasiswa 30.000. 4 core, 4 giga. Harga berapa? Server segitu? 25 yang rada bagus ya, yang ini yang 10. Anjrit ban, sorry men, sorry. Kuncinya di mana coba? Kuncinya adalah jangan pernah bikin ujian berbarengan. Jadi kalau sekarang kan ini kejadian sama BSI, si Pak Naba,
Hah? Baji. Nambah Haji. Kan nelpon saya waktu itu. Wah, BSI, saya kasih ceramah di BSI kan. Terus dia nelpon, oh no, gimana? Udah nih ngasih ceramah. Kan saya lihat, ternyata pada bikin ini ya, e-learning pada ujian online. Iya Pak, cuman gak bisa. Saya sampai harus nyewa server IBM paling gede. Gak bisa. BSI kan maksudnya banyak pisan kan. Terus udah gitu gayanya gaya kayak ujian yang normal kan. Ya anak-anak, tanggal sekian, jam sekian, UTS. Tanggal sekian, jam sekian, wah, satu BSI. Jebol servernya langsung. Mau kasih server paling buat gimana juga nggak bisa. Kalau si orang kan kere, nggak punya duit ya. Jadi caranya kayak orang baik banget. Anak-anak, Anda boleh ujian kapan saja, di mana saja, dari mana aja. Tapi sebenarnya maksudnya adalah jangan pernah ujian barengan. Kalau barengan server gue tewas. Tapi kan nggak enak kalau ngomong kayak gitu kan. Kelihatannya kayaknya nggak profesional banget. Yang gue ngomong kayak gitu aja udah. Kayaknya orang baik banget, boleh ujian berkali-kali gitu. Tapi nggak boleh barengan, berkali-kali aja. Udah, kayaknya baik banget. Makanya 30.000 mahasiswa. Sekarang total mahasiswanya sekitar 30.200-an lah. Sekarang. Simpan di mana Pak? Hah? Disimpan di mana? Apa nih? Servernya? Sampai sekarang saya nggak tahu, nggak pernah lihat tuh server. Jadi kejadiannya adalah nih server, ada orang dari Pemalang kirim email ke saya, karena saya orangnya baik banget ya. Kirim email ke saya, Pak Ono, kita mau infak server. Ya langsung, alhamdulillah. Udah, ini IP-nya, ini username-nya, ini passwordnya, silahkan dipakai. Udah gitu aja. Sampai hari ini saya nggak pernah lihat orangnya, saya nggak pernah tahu servernya di mana, lokasinya nggak tahu. Keren kan? Iya. Cuma tergantung amal ibadah, semua kayak gini. Jadi saya sering dapat infakan. Jangan khawatir. Ini handphone emang gue beli? Kagak, infak. Ini laptop emang gue beli? Kagak, infak. Semua infak. Benar. Alhamdulillah. Jadi pada saat kita banyak ngasih, perasaan saya kan ngasih nggak seberapa, ini kan nggak seberapa. Mau tahu server ini bikinnya berapa lama? 30 menit. Jadi dapat itu, saya cuma install, sistem operasi udah dapat kan, kosong. Saya install model sama semua kuliah-kuliahnya 30 menit. Udah gitu server ini dipakai buat nginterin, ini di sini ada tulisannya kalau nggak salah. Nggak ada. Nih, oh ini dia. Ini 12.000 mahasiswa udah salah ya. Yang benar udah 30.000. Sekarang dipakai buat nginterin guru-guru. Kan guru-guru komputer di PHK ya. Gara-gara Pak Nuh nyoret pelajaran TIK dari sekolah kan. Guru-gurunya nganggur nih PHK. Udah guru-guru mau pada protes kan, saya bilang udah jangan protes lah. Kita coba ngajarin sekolah-sekolah supaya IT dipakai di sekolah lewat e-learning apa segala macam. Waktu awalnya saya ngajarin guru-guru itu, beberapa guru yang awal saya ajarin, mereka sekarang yang muter keliling Indonesia. Tuh. Jadi sekarang udah 44 kota muter. Bayangin 1 kota ada 200 guru yang ikut. Swadaya masyarakat tidak didukung oleh Diknas. Jangan khawatir. Semuanya kita kerjain tidak didukung Diknas. Terus 44 kota, 1 kota 200 guru. Jadi berapa? 8.000 guru. Kita pinterin semua. Prosesnya swadaya masyarakat. Jadi kalau pertanyaannya di mana saya nggak tahu. Yang ngasih siapa nggak tahu. Saya cuma punya emailnya doang. IP-nya saya punya, username passwordnya punya. Terus kita pakai buat kayak gini ya. Ya ikhlas lah orang ngasih. Pada saat kita ngasih banyak, orang ngasih sesuatu kan jadi bermanfaat banget kan. Terus, jadi ujungnya sebenarnya sederhana aja sih. Mau pakai digital planner, creative planner, intinya sederhana. Semakin bermanfaat kita buat orang, semakin tinggi nilai kita. Jadi nilai kita bukan ditentuin dari lu punya gelar apa, lu punya duit banyak apa, lu punya ilmu setinggi apa, gelar branding kagak penting. Yang penting berapa banyak orang dapat manfaat dari kita. Pada saat itu yang terjadi, kita naik ke atas. Jadi kita naik karena itu sih. Gitu cerita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tanya jawab ya? Tanya jawab. Mau tepuk tangan silakan. Hanya mau tepuk tangan dan lagi bantu. Sok mangga tuh. Terima kasih Pak Tawono. Mohon maaf nih karena ini semakin panas ya. Kalau sana mau panas sih kayaknya. Iya, kita
Oke, untuk ya Ini harus tanda tangan juga ya kayaknya ya. Sambil itu aja. Sambil tanda tangan, sok lah, come on. Oh, 2 mic. Oke, baik. Untuk sesi pertama ini diberikan waktu ya 3 penanya. Silakan, mumpung ada pakarnya. Nanti kita catat. Silakan. Ya, baik. Sok. Ya. Sambil tanda tangan ya. Anak saya benar. Ya. Ini itu fotografer mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri ya, biar kelihatan. Nama? Nama saya Rahmat Pak, dari STMIC MIC dari jurusan Teknik Informatika. Yang saya ingin tanyakan yaitu yang pertama tadi Bapak sudah menjelaskan komunikasi antara GPS segala macam Pak ya. Sama sampai saat ini saya belum terpikirkan karena tadi ada berbeda platform Pak. Yaitu yang pertama YouTube, dia bisa berkomunikasi misalkan dengan dengan Twitter. Tadi Bapak juga membuka ada Twitter dengan tadi hoax apa gitu Pak ya. Nah dia kok bisa sampai seperti itu? Apakah dia menggunakan jaringan atau memang menggunakan program? Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang pertanyaannya. Nggak ngerti saya nanyanya. Ada. Bukan tadi. Maksudnya antara Twitter sama. Iya, antara Twitter dengan tadi yang tadi Bapak bisa lihat di tempat yang lain. Sedangkan itu kan berbeda. Hootsuite Pak. Hootsuite. Oh, Nah, itu yang Hootsuite bisa ngelihat ke Twitter langsung gitu Pak. Oh, itu mah gampang. Jadi sederhana itu tes semua. Jadi gini ya, si Twitter, YouTube, Google, Yahoo segala macam, mereka nyediain API, Application Program Interface. Jadi kita yang tukang coding bisa ngomong langsung sama Twitter, sama Yahoo segala macam tanpa lewat browser. Ya ada API-nya, kita bisa bikin aplikasi. Itu contoh kalau masuk ke Twitter kalau nggak salah developer.twitter.com, kita bisa daftar, nanti kita dapetin username password buat ngomong sama API. Saya bikin aplikasi pakai Python, saya bisa ngomong sama Twitter langsung loh itu Pythonnya. Saya bisa download, bisa search segala macam. Jadi API namanya. Semua aplikasi rata-rata kayak gitu. Kenapa? Mereka nggak mungkin berdiri sendiri. Si Twitter nggak bisa hidup sendiri. Facebook nggak bisa hidup sendiri. Dia udah ngerasain itu. Dia kasih pintu buat kita bikin aplikasi buat ngomong lagi ke dia. Gitu. Jadi jangan khawatir itu kayak ada. Dan kalau kita masih eksperimen develop, harusnya ini dikerjain waktu mahasiswa tingkat 1, tingkat 2 ya. Kalau kita lagi eksperimen coding segala macam, kita bisa apply buat API tadi buat eksperimen aja, nggak usah bayar, gratis, itu semua gratis itu. Itu gampang bisa. Jadi kata kuncinya API, aplikasi program interface. Biasanya situsnya developer.twitter, developer.google, ada tuh developer.google juga ada. Jadi kita bisa bikin Android ngomong ke Google Map langsung, bisa, semua bisa. Jadi mereka masih ngebuka kok sebenarnya kayak gitu. Sip, gampang kan? Asik kan? Dunia itu menarik. Kalau nggak ngadepin dosen nggak usah nyari nilai, enak, asik. Yang susah mau cari nilai, nyebelin. Stres. Kita mah gampang sebenarnya. Open segala-galanya. Iya. Ujian. Oke, silakan ada lagi yang lain selain Muhammad? Ya, enggak. Sambil tanda tangannya. Oh 2 ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Separi dari Teknik Informatika. Selamat sore Pak Ono. Sore. Saya tertarik dengan e-learning yang barusan dipresentasikan sama Pak Ono. Kebetulan saya berada di lembaga pendidikan, tepatnya di SMK Negeri 1 Cibarusah. Dan memang kami berencana untuk membuat sebuah engine e-learning yang bisa mengakomodir sekitar 1.384 siswa di satu sekolah tersebut, yang dibagi menjadi 3 jenjang dan 5 jurusan. Nah, pertanyaan saya sederhana, jenis akses point yang bisa
merengkuh total untuk di atas 1000 itu apakah dipecah, apakah menjadi satu? Karena implementasi pertama kita dilakukan ke proses CBT Pak, CBT UTS dan UAS. Jadi mohon saja ininya aja.